Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kak Adun. Bletak! Ya, selamat datang di sebuah program YouTube dengan rekor mic paling gede se-Indonesia. Ya, bisa jadi Anda kaget dengan thumbnail konten saya ini. Ya, memang opini saya kali ini tentang kunjungan Puan ke Surya Paloh. Menurut saya sih sangat masuk akal ya. Harus tonton sampai kelar ya, janji ya, biar nggak salah paham. Karena banyak hal terjadi seringnya karena salah paham. Seperti ketika ada kesan PDI Perjuangan bermusuhan dengan Nasdem. Saya yakin itu ternyata cuman ya sebuah kesalahpahaman publik saja. Coba lihat pertemuan antara Puan dan Surya Paloh kemarin. Terlihat baik-baik saja dan malah cenderung mesra. Bayangkan, bertemu Puan mungkin nggak sampai 3 jam. Bisa merubah keputusan Rakernas Partai Nasdem. Ya, pernyataan Surya Paloh pasca ketemu Puan memang kemudian mengejutkan. Yaitu bahwa dukungan Nasdem sebagai hasil dari Rakernas, yaitu terhadap 3 figur capres, Anies, Ganjar, dan Andika, bukanlah harga mati. Masih ada peluang Nasdem dukung Puan. Ini sih yang heran bukan cuma publik awam, tapi pengurus wilayah Partai Nasdem juga heran. Apa gunanya kita kemarin Rakernas, Om Brewok? Ya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan sinyal bakal membuka peluang untuk Puan Maharani masuk dalam radar capres yang diusung Nasdem. Setelah pertemuan Puan dan Surya Paloh yang berlangsung selama 2 jam lebih tersebut, Surya Paloh memberi restu kepada Puan untuk maju menjadi calon presiden. Ini dia poinnya. Ini dia intinya. Jadi penugasan Bu Mega kepada Puan untuk safari ke berbagai partai, dimulai dengan kedatangannya ke markas Nasdem, bukan penjajakan koalisi, tapi minta doa restu mau nyapres. Ini tema baru lagi nih ya. Memang unik ya. Kader lain ngomong capres saja dilarang. Tapi Bu Puan malah minta doa restu mau nyapres. Ini dugaan saya ya. Nah, ini dari pernyataan Surya Paloh loh. Dia bilang begini. Kalau saya pribadi subjektifnya nggak boleh melarang Mbak Puan maju. Begitu kata Surya Paloh di lobi Nasdem Tower Jakarta Pusat kemarin. Bahkan basa-basinya Surya Paloh menegaskan bahwa Puan masuk dalam radar Partai Nasdem. Dia bilang begini, udah ketemu, masa nggak masuk radar? Begitu kira-kira kata Om Surya Paloh ya. Kemarin ketemu Prabowo juga bilang begitu masalahnya nih. Dasar politisi ya. Esok dele, sore tempe, malamnya gudeg. Jadi kuliner ya. Dan benar saja, kehadiran Puan di tengah isu retaknya hubungan PDI Perjuangan dan juga Nasdem langsung membuat keputusan Rakernas Nasdem seolah dikoreksi hari itu juga. Soal nama Ganjar Pranowo yang diusung Nasdem, lalu kemudian Puan hadir untuk menjadi calon presiden dalam silaturahmi politik ini, Surya Paloh bilang begini, akan melihat kinerja Puan. Luar biasa ya. Jadi mau lihat kinerjanya Puan. Bisa jadi kalau menurut Surya Paloh bagus, geser dukungannya. Mungkin begitu ya. Atau lebih lengkapnya Paloh bilang begini. Menempatkan Mas Ganjar menjadi salah satu bakal calon itu benar. Tapi suasana itu berkembang dan dinamis. Saya kedatangin Mbak Puan. Ini kan saya lihat-lihat juga. Katanya di depan banyak awak media. Ya inilah realita politik. Hitungan detik bisa berubah seiring laju angin. PDIP yang dikenal sangat nasionalis pun bisa tergoda dengan rumor pasangan Anies Puan. Dulu pernah saya sampaikan bahwa meski baru berupa isu, tapi menjodohkan Anies dengan Puan ini menarik untuk dikupas. Karena biasanya perjodohan politik atau istilah saya adalah kawin politik paksa, setidaknya akan menghasilkan dukungan naik pada salah satu figur. Contoh nih ya, ketika Prabowo dijodoh-jodohkan dengan Muhaimin, minimal suara Muhaimin naik sedikit. Ada pendukung Muhaimin yang happy.
ketika Ganjar diisukan berpasangan dengan Erick Thohir. Suara Erick naik dalam survei karena pendukung Erick mungkin happy. Tapi kalau Anies dipaksa berjodoh politik dengan Puan, itu yang happy ya cuma mereka berdua. Pendukungnya kabur semua. Ini bisa dites ya. Nggak ngawur nih. Coba saja lihat hasil survei ke depan. Setelah misalnya nih rumor pasangan Anies Puan mencuat. Apakah ada perubahan? Saya sih sudah mengamati mungkin 5 bulan lalu ya. Ketika rumor pertama pasangan ini tampil yaitu pada Formula E yang menyisakan banyak masalah itu. Soal kode dukungan Nasdem ke Puan ini, publik tanya juga apakah Nasdem bakal melaksanakan Rakernas kembali. Surya Paloh menjawab normatif. Makanya kalau belum pasti soal mau dukung siapa, nggak usah bikin selebrasi seolah-olah udah musim kampanye Pilpres. Jadi ribet kan? Jadi sebenarnya apa maksud kunjungan Puan? Gimana nasib Ganjar setelah pelukan politik ini? Kita gas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jupray. Tarik bambang, sedikit disinggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ceritanya begini. Kemarin, apa yang biasa disebut safari politik, lobby politik, dan juga penjajakan politik babak awal sudah digelar Puan Maharani. Dan parpol pertama yang ia rayu dan jajaki untuk berkoalisi, atau lebih tepatnya mendukungnya maju sebagai calon presiden adalah partainya Om Brewok, Partai Nasdem. Puan membawa rombongan elit PDI Perjuangan ke Nasdem Tower. Ada Pak Sekjen, ada Bendahara Umum, dan Ketua Bapilu orang kepercayaan Puan, Bambang Pacul. Kayak cium tangan ya. Baru kali ini ada yang cium tangan selain kepada Ketua Umum ya. Saya lihat pertemuan itu dibungkus dengan tema dalam rangka silaturahmi dan sekaligus safari politik. Kabarnya lawatan politik ini merupakan salah satu dari amanat Rakernas PDI Perjuangan dengan menugaskan Puan Maharani untuk membuka komunikasi dengan partai lain menjelang pemilu 2024. Waduh, Puan Putri ya. Dan meskipun tidak disertai Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati, Puan berusaha melakukan komunikasi politik. Ia berusaha mencairkan suasana dan bahkan untuk lebih mengakrabkan. Dalam sebuah bahasa politik, Puan menganggap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh adalah omnya. Dan ia keponakannya. Ya, sebuah seni komunikasi politik ya untuk menguatkan makna saking akrabnya, atau sudah seperti saudara, atau singkatnya untuk mencari perhatian publik. Saya kadang-kadang juga gitu. Saya kalau ketemu Mas Denny Srikar itu biar kelihatan akrab, saya bilang dia om saya. Dia marah. Karena dia nggak mau dibilang tua. Nah, dan sementara kedatangan Puan Maharani di kantor Partai Nasdem yang megah cukup berhasil meyakinkan Surya Paloh untuk membangun kerja bareng politik yang lebih dalam. Bahkan Surya Paloh juga bilang, nanti kita lihat ketentuan ke depan. Tadi Mbak Puan sudah mengatakan, ya, ini pertemuan awal dan ditindaklanjutin. Begitu kata Om Paloh. Bahkan konon hasil Rakernas Nasdem kemarin bisa berubah menjelang pengumuman nama calon presiden dari Partai Nasdem yang bakal berlangsung November mendatang ya. November atau Oktober? November. Luar biasa nih. Sekali sentuh, partai sebesar Nasdem bisa merubah hasil Rakernas. Mungkin bagi Nasdem apa aja lah gitu ya, mungkin ya. Yang penting kelak ikut berkuasa lagi. Karena memang DNA dari Nasdem bukanlah partai oposisi. Ya pastinya mirip Golkar lah ya. Siapapun rezimnya pasti ikut pemerintah. Soal kunjungan politik kemarin antara PDI dan Nasdem, saya tuh membacanya begini. Nah, ini penting nih. Tolong dicatat. PDI Perjuangan adalah partai pemenang dan terbesar saat ini. Dan
Bukan partai yang doyan menari di tabuhan genderang partai lain. Kalau benar Paloh mendukung Puan, tapi sambil menyodorkan Anies, saya kok ragu ya, PDI Perjuangan akan menerima Anies. DNA Anies ini nggak bakal cocok di operating sistemnya PDI Perjuangan. Nggak kompatibel. Bagi PDIP, apa sih keuntungannya mendukung Anies? Antara prestasi dengan kelemahannya, paling mentok impas alias kosong-kosong. Ini Anies ya. Jadi prestasinya Anies itu dengan kelemahannya itu kalau dibandingkan paling impas alias kosong-kosong. Jadi nggak ada kelebihan apa-apa. Satu-satunya kelebihan yang akan dikenang adalah kelebihan bayar dan kelebihan kata-kata. Tetap ya. Kalau nggak nyenggol Anies tuh gatel gitu ya. Oke, ini coba objektif ya. Ini coba objektif. Sabar, nggak usah ngamuk dulu. Anies ini di branding orang sebagai orang kuliahan, orang pinter, akademisi. Tapi itu jadi nggak ada artinya karena di saat yang sama Anies juga dicap sombong dan nggak ada adabnya. Tolak pinggang lah, tolak angin lah. Lalu Anies juga dicap berhasil di Jakarta. Tapi di saat yang sama kegagalannya juga nggak bisa pura-pura dilupa. Ingat, orang lebih ingat satu kegagalan daripada puluhan keberhasilan. Apalagi kalau Anies ini sebaliknya, satu keberhasilan, tapi puluhan juga kegagalannya. Mantap. Berikutnya adalah branding kalau Anies itu pluralis. Di saat yang sama orang sulit lupa perlakuan dia ketika dia ikut pilgub dulu. Ayat, mayat, melekat. Anies juga di branding sebagai figur yang dekat dengan tokoh agama. Di saat yang sama, tokoh yang ia dekati bermasalah dengan hukum melulu. Coba Anda timbang. Penilaian paling moderat sekalipun hanya akan menempatkan Anies pada posisi impas. Nggak ada kelebihannya. Gimana, asik ya analisa saya? Mic-nya aja segini gede. Pesanan kameramen saya dia suka yang gede-gede ya. Bisa jadi, nah ini poinnya ya. Ini adalah strategi PDI Perjuangan untuk menarik pendukung Anies masuk kandang banteng. Yang mau silakan, yang nggak mau silakan pilih pasangan yang lain. Siapa? Ada kemungkinan Ganjar akan dipadu padankan dengan Andika Perkasa. Nah, pasti beberapa bertanya nih. Puan Anies maju, kok Ganjar juga maju? Nah, pasangan sama Andika lagi. Partai apa yang dukung? Siapa yang modalin? Menang nggak? Gimana peluangnya? Dan banyak pertanyaan lagi. Inilah politik. Semua bisa terjadi. Dan kalau misalnya Ganjar dan Andika maju, maka saya bilang bisa dipastikan selesailah Pilpres ini. Karena strategi menempatkan dua pemain dalam Liga Pilpres 2024 bisa jadi langkah jitu. Bagi PDI Perjuangan juga aman. Karena Puan tetap dicalonkan misalnya nekat berpasangan dengan Anies. Dan bagi rakyat bisa saja sebagian besar terwakili dengan menemukan penerus Pak Jokowi ada pada pasangan Ganjar dan Andika misalnya. Apakah konten ini bentuk dukungan saya ke Ganjar dan Andika? Enggak juga. Karena saat ini tentu saja presiden saya masih Pak Jokowi. Itu tadi analisa pelukan politik Puan dan Surya Paloh. Meski saya tetap yakin PDI Perjuangan bakal membuat kejutan di akhir tahun ini dan nggak mungkin takluk dengan ajakan Nasdem. Karena sebagian publik menilai Anies dan Puan adalah pasangan yang tidak masuk akal. Nasdem suaranya cuma 7%, bos. PDI Perjuangan 21%. Ya mana mungkin komposisinya Anies Capres dan Puan Cawapres. Meski saya masih ingat apa kata Bambang Pacul yang seolah bilang siapapun capresnya, cawapresnya tetap Puan. Rendah juga ya targetnya ya. Partai berkuasa loh. Harusnya kan siapapun lawannya, capres PDIP tetap Puan. Harusnya kan begitu. Tapi kenapa? Bambang Pacul seolah rendah hati atau minder. Milih Puan jadi wapresnya aja. Masa nggak percaya sama kemampuan Puan? Saya juga. Kenapa nggak bisa berhenti saya? Oh, kena goyang. Kalau kita lihat reaksi publik terhadap isu Anies dan Puan, ternyata luar biasa penolakannya. Baik dari kaum nasionalis atau kaum sebelah para pemuja baliho Rizik yang bisanya cuma dukung Anies. Repot kalau begini.
Jangan-jangan efek Anies yang kemarin membuat Nasdem ambruk di survei, sekarang nyebar ke PDI Perjuangan. Ini terjadi di ranah debat dan perbincangan sosial media yang saya potret sejak kemarin. Yaitu di kelompok simpatisan PDI Perjuangan pun banyak yang berkomentar bahwa loyalitas mereka selama ini untuk PDI Perjuangan, bukan untuk Anies. Tahu kan? Saya ulang ya. Jadi sebut saja simpatisan Partai Banteng itu seolah-olah meledakkan protesnya bahwa dukungan mereka sejak lama itu adalah dukungan bagi PDI Perjuangan. Dan mereka tidak mau alihkan itu ke Anies. Serem ya? Ya pada akhirnya saya yakin dengan apa yang selalu saya sampaikan bahwa Pilpres 2024 akan dimenangkan oleh figur yang memang punya pengalaman dalam bekerja. Bukan cuma ngomong aja. Akan dimenangkan oleh figur yang dekat dengan rakyat dan yang kompatibel dengan Presiden Jokowi. Tidak ada orang baru yang tiba-tiba nyapres dan menang. Ini Pilpres, Mas. Bukan seperti yang terjadi di Universitas Lampung. Ini bukan Pilpres jalur mandiri. Demikian Oposisi 69 FM. Yuk kita kawal akal waras kita supaya Indonesia tidak salah kelola. Salam bletak. Tarik Bambang. Silakan Pak Jokowi. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disinggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikutan.